Annyeong Cinggu, ikuti keseharian aku lagi yuk. Kali ini aku akan pergi ke Kota Tua, Jakarta. Aku yang udah ready berangkat. Jadi karena hari ini adalah hari Senin, masjid di daerah kos aku itu ada pengajian. Dan berawal dari aku berangkat jalan kaki menuju halte yang ada di dekat kampus aku, dan pastinya melewati masjid yang sedang mengadakan pengajian. Teman-teman yang kuliah di UIN pasti tahu nih ini daerah mana. Ya, betul banget. Ini itu di daerah Jalan Masjid Nurul Huda yang gangnya itu tepat ada di sebelah kampus 1. Kalau kurang paham sama nama jalannya nih, aku tunjukin jalannya. Pasti tahu kan anak-anak UIN. Nah, jadi perjalanan aku kali ini kan ke Kota Tua. Nah, ke Kota Tua sendiri itu aku keperluannya itu buat liputan. Karena ada mata kuliah yang UTS-nya itu kita harus liputan ke Kota Tua. Kita cari angle di sana, angle berita. Nah, aku dari kos berangkat sendiri dan aku tuh janjian sama teman-teman aku buat ketemuan di sana, ketemuan langsung di Kota Tuanya gitu. FYI, karena tempat tinggal aku ini di daerah kampus UIN Jakarta, jadi udah pasti aku ini berangkat dari Ciputat ya. Nah, dari Ciputat ke Kota Tua, aku bakalan naik busway. Nah tuh tiba-tiba tuh busway-nya udah ada di sebelah aku, padahal aku tuh belum sampai halte. Dan akhirnya aku pun lari. Untung aja busway-nya itu kena macet Ciputat, jadi aku gak ketinggalan deh. Nah, ini aku udah naik di busway-nya dan gak dapet tempat duduk karena bener-bener rame banget dari arah Ciputat ke halte CSW. Seperti biasa ya pemirsa, pemandangannya itu sudah pasti ada macetnya. Namanya juga Ciputat, ya kan? Tapi walaupun macet nih ya, aku tuh selalu menikmati perjalanannya. Kenapa? Karena aku tuh bener-bener suka kalau misalkan naik busway. Gak tahu kenapa, kalau misalkan aku pulang kampung pun yang aku kangenin di Ciputat tuh, ya naik busway. Tapi firasat aku kenapa aku selalu kangen sama busway, selalu kangen naik busway, itu karena beberapa bulan yang lalu Jaemin datang ke Indonesia di bulan Mei lalu, yang waktu konser di Alobang Festival itu. Dan waktu Jaemin update bahwa dia udah di Indonesia, aku tuh lagi ada di busway, dan itu jadi kabar membahagiakan bagi aku. Dan tiba-tiba aku sudah di halte tujuan terakhir, yaitu di CSW. Nah, jadi sebelum halte CSW, aku ini baru aja dapet tempat duduk. Baru bentar doang udah berdiri lagi, udah harus pindah bus. Mantep banget gak tuh? Capek sih capek, tapi ya mau gimana lagi. Dan ini buat turun ke haltenya ini agak lama ya say, karena bener-bener emang rame banget. Aku juga tadi sempet nungguin orang-orang turun doang sampai duduk loh, udah lama. Oke, aku bakalan naik ke bus selanjutnya, yaitu langsung ke jurusan kota, dimana aku emang harus turun di sana. Nah, ini aku mau naik dulu. Nah, nanti teman-teman bisa lihat kalau aku itu di bus yang jurusan kota ini, lagi-lagi aku gak dapet tempat duduk. Tapi alhamdulillahnya aku menikmati perjalanan, jadi capeknya itu gak kerasa. Nah, turun di halte CSW di siang hari itu jadi pengalaman pertama aku, karena biasanya aku kalau turun di halte CSW itu pasti di malam hari, dimana di sekitar halte itu banyak lampu-lampu kelap-kelip yang bikin suasananya itu indah dan mewah. Tidak berbeda jauh dengan di stasiun ya teman-teman. Di halte pun aku harus berlari-lari karena bus yang akan aku naiki itu udah ada di
depan gitu loh, udah siap buat dinaikin, dan dia bentar lagi tuh buat jalan gitu, bentar lagi mau jalan maksudnya. Dan itu dia bus aku. Hai bos aku mau naik nih. Dan lihat, aku masih setia dengan posisi berdiri aku. Tapi gak apa-apa, ini bener-bener seru banget tuh. Lihat pemandangannya. Aku tuh ya ampun, capeknya gak bakal kerasa kalau misalkan pemandangannya itu kayak gini. Perjalanan buat sampai di Kota Tua Jakarta itu cukup lama ya teman-teman. Kurang lebih kalau aku berangkat dari Ciputat nih, terus sampai di Kota Tua Jakartanya itu sekitar 2,5 jam kalau naik busway. Ya itu udah terhitung sama macetnya ya, sama juga transitnya juga kan butuh waktu. Teman-teman, jadi ini adalah pengalaman pertama aku pergi ke Kota Tua Jakarta. Dan pengalaman pertama aku ini pergi sendiri lagi. Rasanya tuh seneng banget, jadinya tuh bisa tanya-tanya ke sana, ke sini gitu. Nah, di sini aku udah turun di halte yang paling deket sama Kota Tua, ketemu dulu sama teman aku, namanya Dilvi. Akhirnya kita keluar deh dari halte. Terus kita ke Kota Tuanya itu jalan kaki. Ini tuh di seberang udah ada Kota Tuanya. Udah kelihatan maksudnya, udah ada lagi. Dan akhirnya Kota Tuanya itu udah kelihatan. Ternyata teman-teman aku udah banyak yang datang. Dan aku sama teman-teman aku duduk-duduk dulu, santai dulu karena kan abis perjalanan ya. Nah, di sini aku makan dulu, teman-teman aku juga banyak yang bawa makanan, terus aku dikasih. Kebetulan aku juga bawa bekal, terus aku makannya bareng deh sama teman aku. Enak deh kalau misalkan makannya itu barengan. Ke mana? Udah kata sana nanya, Nak. Terus bendera. Awas itu dimakan Si penyanyi itu. yang punya ownernya bisa dibayar 2 juta untuk mengajarkan di atas meja DJ. Battle Dancers. Ini nggak kapan? Ayo, udah kuliah kan? Saya sudah lama nggak sekolah. Kita di sini wisata sejarah. Sejarah. Uno sebal Laksamana Maeda. Tell the story about Laksamana Maeda. Jadi berarti why he become the hero of our nation? My question is, tanggal berapa dia dianugerahkan gelar pahlawan? Komplit. 10 November. November itu hari pahlawan. One thing, our country, karena kita contoh kemarin Agustus, Jokowi ngasih gelar pahlawan kan sama orang Belanda. Pasti tanggalnya di tanggal 17 Agustus. Dia proklamasi kemerdekaan, tinggal tahunnya. Nah, my question before, Laksamana Maeda tahun ini sejarah
orang Jakarta jalan ini number one. Pusing. Main. Ayo keliling. Keliling yuk. Yuk keliling yuk. Jen, bantuin Jen. Apaan nih berita? Bingung. Gue juga belum dapet. Udah kirain di situ dari tadi udah dapet. Belum. Aduh. Dan sepeda yuk. Ya mas. Ya mas. Saya mau. Nih panas nih. Itu foto nih keringet keret nih. Apanya? Mau masuk ke sini Cafe Batavia. Gak apa-apa. Buat mending kita ke Ichiban. Mau ke Cibantar sama Dilpi. Ayo dong. Aku ada acara jam 4. Seneng banget. Udah di sana kita. Dapat nggak? Dapat. Alhamdulillah. Lu ngapain? Karena kebetulan aku niat banget bawa kamera buat moto-moto gitu ya, buat motret-motret. Akhirnya aku keliling sama teman-teman aku. Tapi gak berapa lama kemudian aku kelilingnya sendiri sih. Karena kan teman-teman aku juga pada cari angle sendiri-sendiri. Ada yang butuh wawancara juga. Nah, ini di sini aku udah sendiri. Dan teman-teman bisa lihat di Kota Tua ini pas aku datang itu nggak rame gitu loh. Kan kalau sekarang tuh udah rame lagi kan. Waktu aku datang ke sana tuh bener-bener sepi banget. Nggak tahu ya, kayaknya karena emang belum beroperasi. Udah beroperasi sih, tapi aku kan sempat wawancara sama petugas di sana. Pada saat itu nggak boleh ada penjual di situ loh. Jadi makanya sepi karena nggak ada yang jual di situ. Nah, ceritanya biar kelihatan di frame. Biar kelihatan kalau aku tuh udah pernah kesini. Tuh, lihat. Itu bener-bener keren banget, aku baru pertama kali kesini. Nah, ini tiba-tiba aja aku udah di di minimarket. Ini tuh ada Indomaret di Kota Tua. Karena aku tuh lapar, pengen makan. Akhirnya aku mau beli makan. Memutuskan buat beli mie instan. Pilih-pilih es krim tapi nggak ada yang dipengenin. Udah nggak ada selain mie yang aku beli. Setelah aku selesai makan, aku diajak sama temen aku Depi buat wawancara ke petugasnya. Karena petugasnya lagi pergi, akhirnya aku sama Depi nunggu. Nah, waktu nunggu malah ketemu sama temen baru. I want to take a video with you guys. Where are you from? Lebanon. I know Lebanon. Lebanon. Beirut as the capital Beirut. city in your country. Beirut. Beirut. Yeah, Beirut. I lived in Beirut. But sorry, now on Monday all the museum closed. Close, yes. Yes. Yeah, but you know it's okay. Harbor open, Chinatown open, bridge open. Everything is closed today? Why? Yeah, because every Monday, long time ago until now, all the museum close on Monday. Jadi masih buka ya? Masih, Pak. Bapaknya bener-bener pinter banget cuy. Mantep banget emang bapaknya. Pokoknya bintang 5 buat bapaknya. Salam kenal. Sempat ngobrol-ngobrol juga sih habis itu kita. Nah, setelah selesai wawancara, aku kembali lagi bareng sama teman-teman aku kumpul di tempat yang tadi kan, di deket pintu gerbangnya gitu. Nah, terus kita tuh udah pada mau pulang. Ketemu sama adik ini dong. Ayo. Dadah, semangat. Kotor Dede. Dadah dong. Dadah. Kemana? Hah? Keren banget. Bisa tahan. Itu loh yang jadi kiai-kiai itu dia bawa bayi tahu. Hah? Yang mana? Yang jadi kiai itu.
Nah, sebelum pulang kita beli minum dulu. Nah, di sini tuh jadi kayak ada gedung di dalamnya tuh kayak banyak street foodnya gitu loh. Nah, tiba-tiba ini udah di jalan aja, udah mau ke halte. Kita jalan, mau nyebrang dulu. Dan pas nyebrang habis itu kita masuk ke halte. Jangan lupa ngantri masuknya. Jangan lupa juga buat siapin kartunya. Kalau nggak ada kartu nggak bisa masuk. Tapi walaupun ada kartu harus ada saldonya juga ya. Ada kartu tapi nggak ada saldo juga sama aja bohong, nggak bisa masuk tetap. Harmoni. Nah, kita naik busway yang sama, cuman aku turun duluan di halte Harmoni karena aku mau ke kebun jeruk karena aku mau ada acara sama temen aku. Nah, ini aku udah ketemu di halte kebun jeruk sama temen aku, namanya Firde gitu. Nah, tuh lihat kan, pasti tahu nih halte kebun jeruk tuh di sini. Aku tuh sama Firda mau ke MNC. Nah, sebelum kita harus jalan kaki panjang, mau isi energi dulu pakai somai gitu. Oke deh, pokoknya gitu karena aku nggak banyak shoot abis itu. Nah, ini kita udah selesai acaranya. Ini tuh di dalam gedung MNC di pintu belakang kalau nggak salah deh lewatnya. Oke, makasih udah nonton ya. See you di video berikutnya.